Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tamyiz dzat. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa tamyiz itu ada dua. Ada tamyiz mufrad atau juga disebut dengan tamyiz dzat. Ada juga yang disebut dengan tamyiz jumlah atau juga disebut dengan tamyiz nisbat. Fokus pembahasan kita pada kali ini adalah membahas tentang tamyiz dzat secara rinci dan lebih mendalam. Tamyiz dzat adalah merupakan kalimat isim yang menjelaskan tentang kesamaran yang terjadi pada isim mubham, di mana isim mubham ini adalah kalimat-kalimat isim yang mengandung makna yang masih belum jelas. Dengan demikian, perlu ada penjelas terhadap kesamaran makna yang ada pada isim mubham tersebut. Dan penjelas tersebut diantaranya adalah tamyiz dzat. Penjelas yang berupa tamyiz dzat ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama, ada yang berupa adat atau bilangan atau hitungan. Adat di sini ada yang berupa adat soreh. Yang dimaksud dengan adat soreh di sini adalah bilangan atau hitungan yang nominalnya diketahui dengan pasti. Contohnya seperti kata-kata satu atau wahidun, kemudian tiga atau salasatun, dan lain sebagainya. Satu ini adalah nominal yang sudah diketahui dengan pasti bilangannya. Begitu juga dengan tiga dan lain sebagainya. Ini adalah maksud daripada adat soreh. Untuk tamyiz dzat yang nanti i'rabnya akan dinasabkan sebagai tamyiz yang menjelaskan tentang kesamaran yang ada pada adat soreh, itu dikhususkan pada adat yang berupa bilangan 11 hingga bilangan 99. Nantinya tamyiz dzat tersebut akan dinasabkan sebagai tamyiz. Manakala selain bilangan ini, maka tamyiznya akan dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz ishtaraitu ahada asyara kitaban. Ishtaraitu membeli siapa saya, ahada asyara kepada 11. Manakala kata-kata ini dicukupkan sampai lafaz ahada asyara ini, maka di sini terjadi kesamaran atau ketidakjelasan makna. Saya membeli 11. 11 apa? Maka keberadaan daripada lafaz kitaban yang dalam hal ini kedudukannya sebagai tamyiz ini untuk menjelaskan kesamaran atau ketidakjelasan yang ada pada lafaz ahada asyara yang merupakan adat soreh ini. Saya membeli 11. 11 apa? Kitaban, kitab. Ini yang dimaksud dengan tamyiz dzat yang jatuh setelah adat soreh. Lafaz ahada asyara ini masuk di dalam kategori adat soreh karena memang nominalnya sudah diketahui dengan jelas, yaitu 11. Saya membeli 11 kitab. Kemudian yang kedua ada yang berupa adat mubham. Adat mubham itu adalah bilangan yang memang nominalnya tidak diketahui secara pasti. Tidak seperti adat soreh tadi. Biasanya adat mubham itu berupa lafaz kam atau ka'ayin atau kada. Contohnya seperti lafaz kam kitaban indaka, kam kitaban, berapa kitab, indaka di sisimu, berapa kitab yang kau miliki. Lafaz kam ini adalah masuk di dalam kategori adat mubham karena memang nominal yang terkandung di dalam lafaz kam ini masih belum jelas dengan pasti.
Kam berapa? Kitaban kitab. Berapa kitab? Oleh karena itu, keberadaan daripada lafadz kitaban ini untuk memperjelas kesamaran makna yang ada pada lafadz kam ini. Kam berapa? Apanya yang berapa? Kitaban kitab. Indaka di sisimu. Berapa kitab yang kau miliki? Jadi lafadz kitaban di sini kedudukannya sebagai tamyiz yang hukumnya wajib dinasobkan. Kemudian yang kedua adalah kalimat isim yang mengandung makna ukuran, yang mana ukuran ini dapat diketahui dengan pasti dengan menggunakan alat ukur yang khusus. Sekali lagi, yang dimaksud dengan isim mubham yang kedua itu adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang khusus. Di antara isim-isim ini adalah yang pertama, ada yang mengandung makna luas atau jarak. Contohnya seperti lafadz indi qasbatun ardhon. Indi ialah di sisiku, qasbatun adapun sejengkal ardhon tanah. Aku memiliki sejengkal tanah. Lafadz qasbah ini adalah merupakan sebuah kalimat yang mengandung makna ukuran, di mana untuk mengetahui ukuran daripada sejengkal ini menggunakan alat ukur yang khusus. Dalam hal ini digunakan dengan alat ukur yang berupa jari-jari. Sementara lafadz ardhon di sini adalah merupakan tamyiz yang menjelaskan tentang kesamaran yang ada pada lafadz qasbah. Aku memiliki sejengkal. Sejengkal apa? Ardhon, tanah. Ini adalah yang pertama, yaitu berupa kalimat isim yang mengandung makna ukuran jarak atau luas. Kemudian yang kedua, ada kalanya mengandung makna berat. Atau di sini alat ukurnya berupa timbangan. Contohnya seperti lafadz ishtaraitu makilatan aruzza. Ishtara itu membeli siapa saya? Makilatan kepada 1 kilo. 1 kilo apa? Aruzan, beras. Lafadz makilatan ini adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna ukuran, dan ukuran tersebut berupa berat dan alat ukurnya berupa timbangan. Jadi 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Lafadz 1 kilo, 2 kilo dan sebagainya tersebut di dalam susunan ini mengandung makna yang masih samar. Saya membeli 1 kilo. 1 kilo apa? Maka keberadaan daripada lafadz aruzan ini untuk memperjelas kesamaran tersebut. Sehingga lafadz aruzan di sini dijadikan sebagai tamyiz yang hukumnya wajib dinasobkan. Contoh yang lain seperti lafadz laka qintarun asalan. Laka ialah untukmu atau bagimu, kintorun adapun 100 kati, asalan madu. Kamu memiliki 100 kati madu. Lafadz kintor ini adalah ukuran yang ada di orang Arab, yaitu 100 kati. Kamu memiliki 100 kati. 100 kati apa? Asalan madu. Lafadz kintor di sini juga mengandung makna yang masih belum jelas. Oleh karena itu, keberadaan daripada lafadz asalan itu untuk menjelaskan kesamaran yang ada. Sehingga lafadz asalan di sini dijadikan sebagai tamyiz dan i'rabnya wajib dinasobkan. Ini yang kedua, yaitu yang mengandung makna ukuran berat. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat isim yang mengandung makna ukuran yang berupa takaran. Contohnya seperti lafadz i'ti al-faqira so'an qomhan. I'ti, hendaklah memberi siapa kamu, al-faqira kepada orang fakir, so'an kepada 1 sok. 1 sok di sini adalah ukuran di dalam negara Arab.
berilah orang fakir tersebut satu sok. Satu sok apa? Komhan gandum. Lafaz komhan ini keberadaannya adalah untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada lafaz sok. Dan lafaz komhan ini adalah merupakan tamyiz yang hukumnya wajib dinasobkan. Ini adalah yang berupa takaran. Dan yang selanjutnya adalah berupa ukuran. Yang alat ukurnya di sini dengan menggunakan alat meteran. Contohnya seperti lafaz bi'tu mitron hariron. Bi'tu menjual siapa saya, mitron 1 meter, hariron kain sutra. Saya menjual 1 meter. 1 meter apa? Hariron kain sutra. Keberadaan lafaz hariron itu menjelaskan kesamaran yang ada pada lafaz mitron yang merupakan kalimat isim yang mengandung makna ukuran. Saya menjual 1 meter. Jikalau berhenti di sini, maka di sini terdapat ketidakjelasan karena metron di sana adalah merupakan ukuran dan bukan sebuah benda yang bisa diperjualbelikan. Saya menjual 1 meter. 1 meter apa? Hariron. Jadi, lafaz hariron ini adalah dijadikan tamyiz yang hukumnya wajib nasab. Ini adalah beberapa kalimat isim yang merupakan isim mubham yang mengandung makna sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat khusus. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat isim yang mengandung makna ukuran, yang mana ukurannya tersebut tidak dapat dipastikan karena memang tidak menggunakan alat ukur yang khusus. Sekali lagi yang ketiga adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna ukuran. Namun ukurannya di sini tidak dapat dipastikan karena memang tidak diukur dengan menggunakan alat khusus. Di antaranya adalah kalimat isim yang mengandung makna yang menyerupai makna luas. Jadi ini beda dengan yang masuk di dalam kategori yang kedua. Manakala pada kategori yang kedua tersebut ukurannya itu dapat diketahui dengan pasti, namun untuk yang ketiga ini tidak dapat dipastikan ukurannya. Di antaranya yang pertama adalah kalimat yang mengandung makna yang mana maknanya itu menyerupai luas. Contohnya seperti lafaz indi maddul basar Ardhon. Indi ialah di sisiku, maddul basor ataupun sepanjang pandangan, ardhon tanah. Aku memiliki sepanjang pandangan. Apanya itu ardhon tanah? Lafaz maddul basor yang bermakna sepanjang pandangan atau sepanjang mata melihat ini adalah merupakan ukuran yang tidak diketahui secara pasti ukurannya. Yang dalam hal ini adalah jarak atau luas daripada tanah yang dimiliki. Berapa ukuran luas daripada maddul basor di sini tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga di sini dikatakan dengan menyerupai luas karena memang ukurannya belum bisa dipastikan secara jelas. Lafaz ardhon di sini adalah merupakan tamyiz yang hukumnya wajib dinasobkan, yang keberadaannya menjelaskan kesamaran yang ada pada lafaz maddul basor. Saya punya sepanjang mata melihat. Apanya itu? Ardhon tanah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kalanya menyerupai timbangan atau menyerupai berat, ukuran berat. Contohnya seperti lafaz faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Faman, maka adapun barang siapa, ya'mal ialah melakukan atau mengerjakan siapa itu man mithqala dzarratin kepada seberat dzarrah. Apanya itu? Khairan, kebaikan, yarahu, maka akan melihat siapa itu man.
Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, maka orang itu pun akan melihatnya. Lafadz mithqala dzarrah, seberat dzarrah, di sini adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna yang menyerupai berat atau yang menyerupai timbangan, dan beratnya tersebut tidak dapat diketahui secara pasti. Mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Berapa kilo itu? Atau berapa gramkah itu, atau berapa miligramkah itu, tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga di sini dikatakan dengan menyerupai timbangan atau menyerupai berat. Dan keberadaan daripada lafadz khairon itu adalah sebagai tamyiz yang hukumnya wajib dinasobkan untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada lafadz mithqala dzarrah. Barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, seberat dzarrah, apanya? Khairon, kebaikannya, yarahu, maka dia pun akan melihatnya nanti di akhirat. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kalanya menyerupai takaran. Jadi takaran tersebut belum diketahui ukurannya secara pasti. Contohnya seperti lafadz indi raqudun kholan. Indi ialah di sisiku raqudun, adapun satu gentong besar kholan cuka. Saya memiliki satu gentong besar cuka. Lafadz raqud di sini adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna yang menyerupai takaran. Karena kata-kata satu gentong besar itu ukurannya tidak dapat diketahui secara pasti berapa satu gentong besar tersebut. Dengan demikian, lafadz raqud di sini masuk di dalam kategori yang menyerupai takaran. Keberadaan daripada lafadz kholan ini sebagai tamyiz yang wajib nasab yang hukumnya menjelaskan keberadaan daripada lafadz raqudan. Ini yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat isim yang mengandung makna yang menyerupai terhadap ukuran. Contohnya seperti lafadz indi maddu yadika hablan. Indi maddu yadika, indi ialah di sisiku, maddu yadika adapun sepanjang tanganmu, hablan tali, aku memiliki sepanjang tanganmu tali. Lafadz maddu yadika ini adalah merupakan kalimat isim yang mengandung makna menyerupai ukuran. Di sini dikatakan menyerupai karena memang ukurannya belum dapat dipastikan secara jelas. Sementara keberadaan daripada lafadz hablan ini adalah sebagai tamyiz yang hukumnya wajib nasab yang menjelaskan kesamaran yang ada pada lafadz maddu yadika. Ini adalah beberapa kalimat isim yang masuk di dalam kategori yang ketiga, yaitu ukuran-ukuran yang ukurannya masih belum dapat dipastikan karena memang tidak menggunakan alat ukur yang khusus. Selanjutnya yang keempat adalah kalimat isim yang diberlakukan sebagai ukuran. Hal ini berupa lafadz yang membutuhkan pada penjelasan, yang dalam hal ini berupa tamyiz. Contohnya seperti lafadz lana mithlu malika khailan. Lana ialah bagi kami, mithlu malika seumpama hartamu, khailan kuda. Lana mithlu malika khailan, kami memiliki harta yang sama dengan milikmu. Yang dimaksud dengan harta di sini khailan, kuda. Lafadz mithlu malika, seumpama hartamu, adalah merupakan kalimat isim yang oleh orang Arab diberlakukan sebagai ukuran, yang mana di dalam lafadz tersebut membutuhkan penjelas, dan penjelas itu adalah berupa tamyiz. Jadi lafadz khailan di sini keberadaannya sebagai tamyiz untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada lafadz mithlu malika. Karena memang lafadz mithlu malika di sini maknanya masih belum jelas. Contoh yang lain juga seperti lafadz indana
ghairu dzalika ghanaman. Indana ialah di sisi kami, ghairu dzalika adapun selain itu, ghanaman kambing. Kami juga memiliki selain itu ghonaman kambing. Lafaz ghairu dzalika ini oleh orang Arab diberlakukan sebagai kalimat yang mengandung makna ukuran, yang mana di sini membutuhkan kepada penjelas, yaitu berupa tamyiz. Oleh karena itu lafaz ghonaman di sini dijadikan sebagai tamyiz untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada lafaz ghairu dzalika. Kami memiliki selain itu. Maksud selain itu adalah ukurannya atau banyaknya. Apanya itu? Ghonaman kambing. Artinya, kami memiliki kambing yang sebanyak itu juga. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah merupakan kalimat isim yang merupakan bagian dari tamyiz. Jadi yang kelima ini adalah merupakan kalimat isim yang menjadi bagian dari kalimat isim yang lain yang keberadaannya sebagai tamyiz atau sebagai penjelas. Contohnya seperti lafaz indi khotamun fiddatan. Indi ialah di sisiku, khotamun adapun cincin, fiddatan perak. Aku memiliki cincin perak. Lafaz khotamun ini adalah merupakan bagian daripada lafaz fiddah yang dalam hal ini merupakan tamyiznya. Jadi di sini lafaz khotam bisa jadi dia itu terbuat dari emas, terbuat dari besi dan lain sebagainya. Di dalam susunan ini lafaz khotam adalah merupakan bagian daripada fiddah, yaitu berupa perak. Dengan demikian, lafaz fiddah di sini dijadikan sebagai tamyiz yang merupakan penjelas daripada lafaz khotam. Saya memiliki cincin. Cincin apa? Fiddatan, perak. Contoh yang lain seperti lafaz indaka sa'atun dhahaban. Indaka ialah di sisimu, sa'atun adapun jam, dhahaban emas. Kamu memiliki jam tangan. Jam tangan apa? Dhahaban emas. Lafaz sa'ah ini adalah merupakan bagian daripada lafaz dhahaban yang maknanya adalah emas. Artinya jam tersebut terbuat dari emas. Sehingga keberadaan daripada lafaz dhahaban di sini dijadikan sebagai tamyiznya yang menjelaskan kesamaran yang terjadi pada lafaz sa'ah. Ini adalah beberapa kalimat yang masuk di dalam kategori isim mubham, di mana keberadaan daripada isim mubham tersebut memerlukan penjelas, dan penjelas tersebut berupa tamyiz dzat. Berikutnya adalah hukum-hukum dari tamyiz dzat ini. Yang pertama, tamyiz dzat di sini hukumnya wajib dinasobkan. Namun selain nasab di sini, terkadang tamyiz ini juga diejerkan dengan huruf jermin. Contohnya seperti lafaz indi mil'u as-sunduk min kutubin. Indi ialah di sisiku, mil'us sunduk adapun sepenuh kotak, min kutubin dari kitab. Lafaz kutubin di sini pada awalnya adalah kalimat yang kedudukannya sebagai tamyiz, namun karena memang di sini dimasukin oleh huruf jermin, maka lafaz kutub di sini i'rabnya dibaca jer, tidak menjadi nasab lagi. Kemudian yang ketiga, ada kalanya tamyiz tersebut diejerkan karena memang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz indi ngosbatu ardin. Indi ialah di sisiku, qosbatu ardin adapun sejengkal tanah. Lafaz ardin di sini i'rabnya diijerkan karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. Jadi di sini lafaz ardin boleh dibaca ardhon sebagai tamyiz.
Jadi manakala dia dibaca ardhon, maka kedudukannya sebagai tamyiz dan i'rabnya pun dinasobkan. Namun manakala dia itu diejerkan sebagai mudhof ilaih, maka kedudukannya bukan sebagai tamyiz lagi, melainkan sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang keempat adalah tamyiz ini tidak boleh diejerkan sebagai mudhof ilaih. Jadi di sini tidak boleh manakala mumayyaznya, yaitu kalimat yang memang dijelaskan oleh tamyiz ini berupa mudhof yang disandarkan kepada kalimat yang lain, tidak disandarkan kepada tamyiznya. Maka dalam hal ini tamyiz wajib dinasobkan. Jadi sekali lagi, tamyiz hukumnya tidak boleh diijarkan sebagai mudhof ilaih. Hal ini berlaku manakala mumayyaznya, yaitu kalimat isim yang dijelaskan oleh tamyiz tersebut, berposisi sebagai mudhof, sementara dia disandarkan kepada kalimat yang lain, tidak disandarkan kepada tamyiznya. Tidak seperti pada hukum yang ketiga, yang mana mumayyaznya disandarkan kepada tamyiz. Jadi manakala mumayyaznya di sini disandarkan kepada kalimat yang lain, maka tamyiz di sana hukumnya dinasobkan. Contohnya seperti lafaz falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaban. Falan yuqbala, maka tidak diterima min ahadihim, dari salah satu mereka, mil'ul ardi, apa sepenuh bumi. Apanya itu? Dhahaban, emas. Di sini lafaz dhahaban kedudukannya sebagai tamyiz dan dia hukumnya wajib dinasobkan. Kenapa? Karena memang mumayyaznya, yaitu lafaz mil'u, ini disandarkan kepada kalimat yang lain, sehingga di sini tamyiznya pun harus dinasobkan. Tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Jadi ini adalah hukumnya tamyiz dzat. Ada kalanya dinasobkan, ada kalanya diijarkan dengan huruf jermin, ada kalanya diijarkan sebagai mudhof ilaih, dan ada kalanya pula dia masuk di dalam kategori hukum yang keempat, yaitu dinasobkan manakala pada posisi yang telah disebutkan tadi. Demikianlah penjelasan tentang tamyiz dzat. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.